lanjutan kisah-kisah perilaku bagaimana orang masuk neraka itu komunikasinya dengan Allah, dengan malaikat, sesama yang masuk neraka, kemudian komunikasi dengan orang yang masuk surga, ya. Bagaimana gerak-gerak sikap badannya, ya. Bagaimana sikap dia terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Ini merupakan pelajaran bagi kita untuk hati-hati, ya. Jangan-jangan kita termasuk orang yang masuk neraka tanpa kita tahu sebabnya. Justru itu Allah membentangkan banyak sekali kisah-kisah bagaimana orang masuk neraka itu dibandingkan dengan masuk surga, ya. Artinya Al-Quran itu kalau menceritakan sesuatu lebih banyak berarti sangat penting, gitu ya. Maka kita punya kecenderungan kalau belajar manusia surga itu lebih senang dengan manusia neraka, gitu. Padahal dari sisi pendidikan pengajaran itu melukiskan bahwa mempelajari manusia neraka itu dengan segala pola pelangkuk tingkahnya itu, maka akan menggambarkan bagaimana perilakunya di dunia ini sebetulnya, ya. Jadi Allah menceritakan yang akan datang itu menggambarkan, ya, mengapa orang itu bisa masuk neraka, gitu. Itu banyak, bukan sedikit, ya, luar biasa. Tadi subuh kemarin kita menjelaskan bagaimana orang masuk neraka, ya, bermula dari gelap terhadap peringatan-peringatan di dalam Al-Quran, sehingga setan menjadi temannya. Bertambah parah, bertambah mengabaikan, bertambah parah, setannya semakin banyak, gitu ya. Itu yang dilambangkan di dalam surah Fussilat. Nah, biasanya Quran itu kalau menggambarkan orang yang masuk neraka begitu, maka selalu didampingi kisah-kisah orang yang surga yang kelasnya terbalik, gitu. Nah, itu ya. Jadi kita coba tadi subuh kita sudah bahas, tapi bersifat global. Mari kita perhatikan kata per kata. Ini ilmu Al-Quran itu ada di kata-katanya. Ilmu Al-Quran, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Nah, ya, kita perhatikan. Innalladzina qalu rabbunallah, yang mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Nah, itu implisit, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada jiwanya, kepada ruhnya, ya, untuk kuat terhadap setan, gitu ya. Sumastaqamu, kemudian dia beristiqomah. Pengertian istiqomah itu tidak bisa kita temukan secara rinci, tapi dari komunikasi antara para sahabat, ya, dapat ditarik kesimpulan, ya. Jadi para sahabat itu menanya
Sayyidina Abu Bakar, Umar, Ali, ya, Utsman ditanya, apa itu istiqomah? Keempat sahabat ini berbeda-beda jawabannya. Kalau Sayyidina Abu Bakar mengatakan istiqomah itu adalah bertauhid. Tidak boleh kita menyamakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, ya. Kalau Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar itu kepribadiannya lebih operasional, orangnya lebih operasional, maka jawabannya lebih operasional. Dijawab oleh dia dengan sepenuh hati, ya, kerjakan apa yang merupakan kewajiban kita dan jauhi apa yang dilarang. Kepada Utsman ditanya apa istiqomah? Istiqomah itu ikhlas. Kemudian Sayyidina Ali ditanya apa itu istiqomah? Yang laksanakan kewajiban-kewajiban. Ya. Dari 4 jawaban itu bisa kita simpulkan bahwa istiqomah itu 1, tauhid. Kedua, taat, ya. Ketiga, ikhlas. Keempat, baik perilaku pribadi kita. Nah, itu. Ini di sini tergambar di dalam ayat-ayat selanjutnya. Ya, mari kita lewatkan saja yang merupakan janji. Jadi kalau orang istiqomah itu, malaikat akan datang dan mengatakan jangan takut, dengan khawatir, gitu kan? Ya, kamu akan diberitakan masuk surga. Karena itu tidak usah kita bahas, ya. Kemudian kamilah pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan akhirat, ya, gitu. Ya, kita paham itu, ya, tidak usah kita bahas lagi. Jadi kita kalau sudah termasuk istiqomah, maka pelindung kita adalah kami itu bisa malaikat, ya, dan sebagainya. Nah, itulah, ya, nuzulam min ghafurir rahim, sebagai penghormatan dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kita dilindungi, kita diberikan kabar waktu akan meninggal nanti. Jangan takut, jangan khawatir, kamu masuk surga. Itu merupakan kehormatan, ya. Nuzulam mir ghafurur rahim, ya, dari yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi dari 2 kata Asmaul Husna ini, Ghafur dan Rahim. Jadi artinya kita pada kondisi diampuni dan disayangi, ya. Diampuni dan disayangi. Sudah sangat bahagia pada keadaan ini, kan? Diampuni dan disayangi, gitu, ya. Nah, mari kita lanjutkan apa perilaku kita, ya. Dan tidaklah sama kebaikan, dan apakah yang lebih baik perkataan daripada yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Ini perilakunya, ya. Wa min ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Mana yang lebih baik selain berkata, berbuat, ya, mengajak orang kepada jalan Allah.
ini kelasnya tinggi, ya, kelasnya tinggi. Jadi di samping itu dia mengajak gitu ya, orang berdakwah, artinya gitu ya. Berdakwah itu tidak harus di mimbar, ya. Dicontohkan perilaku yang baik aja itu sudah berdakwah. Gitu. Ini mengapa lebih tinggi? Ya, lebih tinggi keadaannya. Bicara yang pertama kali itu dalam surah Al-Isra ayat 53. Wa kulli ibadi, katakan, beritahu hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan, bicaralah kamu yang lebih baik. Jadi secara umum kita disuruh bicara baik. Semakin berumur, ya, tua, semakin bicaranya mengandung pengetahuan, hikmah, ya, pelajaran bagi kita gitu. Bicara kepada siapapun. Kalau kita bisa bicara dengan baik kepada istri kita atau istri kepada suami, tanpa sadar kita sebetulnya memberi pelajaran pada anak. Ya, kalau kita berkomunikasi baik dengan istri atau istri kepada suami, maka anak-anak akan nular, akan memberi pelajaran. Itu yang pokok aja. Nah, kalau ini sudah lebih tinggi lagi, orang yang berdakwah, ya. Wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan dia beramal soleh, ya, dan berkata, sesungguhnya aku menjadi orang muslim. Nah, ya. Itu melambangkan ketakwaan, ya. Dia memenuhi tugas-tugas kewajiban itu sepenuh hati. Nah, hatinya masuk. Kalau sudah muslim itu hatinya masuk. Ada orang beramal kan hanya formal saja, ya. Formal, dia sholat, katakan dia berinfak, itu belum masuk ke hatinya. Nah, ini orang yang beramal sudah masuk di dalam hati, gitu, ya. Terus lagi, wala tastawil hasanatu walas sayyi'at. Tidak dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tidak sama antara kebaikan dengan kejahatan, ya. Jadi dengan cara yang lebih baik, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan antara kamu dan dia akan menjadi seperti teman yang setia. Jadi tolaklah kalau orang berbuat baik, berbuat kejahatan kepada kita, mungkin di luar pengetahuan kita, ngatain kita segala macam yang tidak baik, jangan dibalas dengan yang sama, ya. Tolaklah kejahatan itu dengan cara lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan itu jadi teman kita. Nah, ya, luar biasa ini, ya, luar biasa orang seperti ini, ya. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang punya keberuntungan besar. Jadi yang sifat seperti itu tidak akan mungkin dianugerahkan kepada orang yang tidak sabar dan orang yang tidak beruntung, ya. Wa ma yulaqqaha, dan sifat-sifat baik seperti tadi yang dijumpai tadi
tidak akan diberikan kecuali orang yang sabar. Illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim, kecuali orang-orang yang beruntung besar. Jadi kesabaran itu ada 3, ya. Sabar untuk dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban kita seperti sholat subuh ini. Kalau nggak sabar-sabar, rasanya pengen tidur lah. Nanti baru jam 5 baru sholat. Kalau kita perhitungkan gitu kan. Kemudian sabar dalam ujian-ujian. Kemudian sabar dalam menghindari kelakuan-kelakuan yang jelek. Ya. Nah, sabar dalam ujian itu yang sebenarnya ujian itu banyak. Saya sudah hitung 7, insya Allah nanti kita bicarakan. Ya, kita selalu berbicara ujian-ujian itu berkenaan dengan meninggal, dengan kekurangan makan, kesempitan, karena itu selalu berkenaan dengan kita, kehidupan sehari-hari, maka selalu dibicarakan. Padahal ujian itu banyak sekali, ya. Satu, ujian kemampuan mendengar dan kemampuan melihat. Ya. Kemampuan mendengar dan melihat itu sangat penting. Pertama, keinginan mendengar dulu. Mendengar misalnya orang memberikan tausiah. Kedua, ujian yang kedua adalah siapa yang paling baik amalnya. Bukan paling banyak, bukan. Siapa yang paling banyak ilmunya. Artinya amal yang paling baik itu akan disertai antara ilmu dan amal, ya. Meningkatnya amal, ilmu, meningkatnya amal. Terus berjalan terus sampai pada suatu saat. Misalnya sholat khusyuk, itu target kita yang terakhir itu. Dalam tahunan kita bersolat ini harus ada ilmu yang bertambah, sehingga bertambahnya ilmu itu mendekatkan kepada sholat khusyuk. Jadi itu 1, 2, ya. Perbuatan, kelakuan kita 3. Nanti kita bahas mendalam. Nah, kalau datang godaan setan, ini orang itu harus tahu bahwa setan sedang menggoda dia, ya, tahu. Jadi orang seperti ini sudah tahu bahwa ada godaan setan, termasuk orang yang takwa. Kalau orang yang takwa, setan itu tidak bisa langsung, dia berjarak, dan selalu dimasukkan pikiran. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian masuk pikiran jahat ke dalam pikiran, ya, bukan hati, pikirannya ya baru masuk ke dalam pikiran, alhamdulillah. Artinya Bapak Ibu itu sudah termasuk orang yang takwa. Jadi setan itu menggoda orang takwa melalui pikiran, bukan melalui hati. Nah, jadi disaring oleh pikiran kita, maka kita lakukan hal-hal yang melawan setan itu maunya, karena masuk dulu dalam pikiran, gitu. Pikiran kita tidak akan terganggu, insyaallah. Jadi Al-Quran itu sebenarnya sebagai koreksi, sebagai evaluasi kepada diri kita sendiri. Dengan memahami Al-Quran, kita sanggup mengevaluasi diri kita, ya. Wa imma yanzaghannaka, dan apabila setan mengganggu, ya, minasyaiton nazghun fasta'iz billah, ya, suatu gangguan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Nabi menganjurkan kalau sedang marah
misalnya, itu ganggu setan itu, segera kita berwudu ya. Kalau kita berdiri segera kita berubah posisi dulu. Kalau kita duduk berbalik ya. Itu secara operasional yang diberikan Rasulullah SAW. Innahu was-sami'ul alim. Nah, kemudian ayat selanjutnya ini merupakan ayat tauhid ya. Tuh. Jadi apa yang dijelaskan oleh para sahabat tadi ya, pemahaman mereka tentang Al-Qur'an sebetulnya ya. Dan sebagian tanda-tanda kebesarannya adalah malam, siang, matahari, bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Tetaplah bersujud kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ya. Ayat terakhir. Ya. Jika kamu menyombongkan diri, maka malaikat yang ada di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya pada malam dan siang hari, sedangkan mereka tidak jemu. Nah, di sini terakhir ayat ini ayat sujud sajadah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau setelah tausiah, kalau mau sujud sajadah, ya lakukan sujud sajadah ya. Mari kita selesaikan dua ayat ini ya. Setelah kita lalui dua ayat ini, sujud sajadah silakan ya. Wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, bulan, bintang, matahari ya. Sebagian daripada bukti-bukti la tasjudus lisyamsi walalil qamari wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ya. Kecuali jika kalian betul-betul menyembah Allah gitu. Fa inistakbaru, jika apabila kamu menyombongkan diri, falladzina inda rabbik, maka malaikat apa saja yang berada di dekat Tuhanmu, yusabbihu lahu bil laili wan nahari wa hum la yasma'un la yas'amun. Nah, mari kita sujud tilawah kalau berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum